Halo semuanya, selamat datang di video eksperimen sosial di lingkungan kampus manajemen risiko. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mewawancarai 2 orang mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan berbeda serta 1 dosen mengenai perspektif risiko. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai wawancaranya. Yuk ikutin kami. Yuk. Nah teman-teman, jadi di sini kita sudah bersama dengan 2 narasumber kami, yaitu boleh kenalan dulu, mohon maaf yang mengganggu waktunya Mbak Abang. Boleh kenalan nama, semester, dan prodinya, jurusannya juga. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Andika Dwi Saputra. Saya dari semester 1 jurusan pariwisata dan prodi D3 Tata Boga. Oke, baik, terima kasih ya Bang. Selanjutnya Mbaknya. Perkenalkan, saya Reva Audiazara. Saat ini saya sudah semester 3, saya dari jurusan Rekayasa Elektro, prodi Teknik Elektronika. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya itu siapa cepat. Jadi jawabannya itu langsung menurut sesuai pendapat kalian. Pertanyaannya itu, pernah mendengar gak sih perusahaan Adam Air dan Sariwangi? Perusahaan-perusahaan ini tuh telah bangkrut karena tidak mampu mengelola resikonya. Jadi menurut kalian berdua, apa saja yang muncul pada resiko perusahaan ini? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, kalau Adam Air ya, untuk risikonya itu tentang operasional dan keselamatan. Mungkin dari mbaknya? Kalau Sariwangi ya, Iya. Sariwangi itu lebih beresiko ke finansial karena itu bakal gagal bayar dan manajemen keuangan. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya itu apa resiko terbesar di bidang jurusan kalian dan menurut kalian itu bagaimana sih cara mengelola resikonya tersebut? Baik, untuk dari jurusan saya sendiri, jurusan pariwisata ya, risiko terbesarnya itu mungkin cuaca ya. Karena dalam bidang wisatawan ini pasti kan banyak orang-orang yang berkunjung. Nah itu untuk mereka pasti berpikir untuk kalau risiko cuacanya itu sangat tinggi, dan untuk mengatasi itu mungkin ya bisa dikatakan kita akan menutup tempat wisatawan kalau memiliki kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk berkunjung. Kalau Mbaknya? Kalau saya karena di teknik elektronika ya, itu lebih ke ini sih, tentang kayak kesalahan teknis sama konsleting itu emang bahaya banget. Pengendaliannya itu kita harus mengikuti ya, itu SOP-nya itu kayak memakai alat pelindung, terus kita juga harus ada pengecekan rutin, misalnya itu ada di tempat-tempat kabel-kabelan itu kabelannya, entah itu kalau takutnya ada kabel yang rusak itu harus segera diperbaiki karena takut nanti ada konsleting kan bahaya, nanti ada terjadi kebakaran atau apa tuh. Oke, baik. Nah, jadi tadi kan udah di segmen siapa cepat. Selanjutnya kita masuk ke segmen Siapa benar? Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang siapa yang benar ya. Jadi langsung ke pertanyaan pertama. Resiko terbesar kalau nunda-nunda tugas sampai deadline adalah yang A dapat nilai A karena adrenalin, yang B panik, begadang, kopi jadi teman, yang C tugas selesai sendiri, yang D bisa mabar tanpa rasa bersalah. B. Kenapa B? Karena tadi panik, begadang sama kopi ya. Iya. Ya, jadi bisa dikatakan untuk resiko menunda-nunda sampai deadline itu emang ada rasa panik sedikit, mungkin karena dikejar-kejar waktu banget, apalagi waktu tidak banyak ya. Dan begadang itu memang jadi salah satu bisa dikatakan salah satu resikonya juga. Dan sambil ngopi itu termasuk juga ya. Kalau saya sih itu karena realitanya emang kalau kita tuh menunda-nunda terus itu kan kita jadi terburu-buru kan, itu juga kita pasti panik banget, masih sedikit gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh dicontoh. Jadi kita sebisa mungkin jangan menunda-nunda tugas. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Resiko karir mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah yang A, lulus tapi bingung kerja apa, yang B, jadi CEO otomatis, yang C, recruiter langsung DM, dan yang D, bisa kerja remote tanpa pengalaman. Yang A, Sama juga ya. karena tanpa pengalaman dan bukti kemampuan, jadi tuh setelah lulus tuh kita bingung mau kerjanya tuh apa dan seperti apa gitu. Jadi Kalau- susah bersaing iya, juga, susah bersaing yang juga. punya portofolio yang lebih bagus gitu. Gitu, karena kita pengalamannya juga kurang kan, seperti itu. Kalau Masnya gimana? Saya juga pilih ayah karena dunia kerja itu sangat amat sulit ya, apalagi jika kita tidak mengikuti magang atau memiliki portofolio, mungkin peluang kita masuk ke dalam dunia kerja itu sangat-sangat kecil ya. Baik, dalam bisnis Adam Air dan Sariwangi maupun kehidupan mahasiswa itu resiko pun tuh selalu ada. Tetapi tidak masalah selama kita bisa dikenali, mengendalikan, serta mengolahnya secara tepat. Nah, jadi intinya di setiap bidang itu pasti mempunyai tantangannya masing-masing. Nah, penting bagi kita untuk mempunyai kemampuan mengelola resiko dengan baik supaya tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita beralih kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Endang. Yuk, kita tanya ibunya.
Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu karena telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mewawancara Ibu. Sebelum memulai wawancara, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Baik, siapa tadi namanya? Nama saya Rahma Aryani Bu. Oke, Rahma dari kelas AP. Saya Ibu Endang Sri Apriani. Saya salah satu dosen jurusan bisnis. Home base-nya saya perbankan dan keuangan. Jadi baik Ibu, di sini kami akan bertanya hal singkat tentang resiko pada perusahaan dan juga mahasiswa. Baik, terima kasih Ibu. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi menurut Ibu, resiko terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini adalah apa ya Bu? Apakah akademik, finansial, sosial, atau kesehatan ya Bu? Menurut saya ya sosial. Mungkin karena latar belakang juga saat ini itu generasi Gen Z ya, gambarnya Gen Z yang katanya sangat mengutamakan work-life balance. Ya kan? Nah, gitu pun dan itu sebenarnya dimulai dari perkuliahan. Jadi kan perkuliahan itu kalian mempersiapkan diri untuk nanti kerja. Jadi simulasinya sudah dari perkuliahan ini udah kelihatan tuh. Maka kalian senang kerja tim, apakah kalian senang menjadi karyawan yang mempunyai karir yang jelas atau enggak, atau apakah kalian senang menjadi berusaha, itu kelihatan. Nah, kalau sampai sosialnya itu tidak sesuai dengan karakter, dengan tujuan kalian kuliah, menurut saya ini bisa menjadi resiko yang mempengaruhi bahkan 3 resiko yang kamu sebutkan. Kenapa tidak bilang finansial? Bukannya kuliah itu finansial. Nah, secara di negara kita khususnya untuk finansial itu masih ada di orang tua. Pertama itu. Yang kedua, kita juga kebetulan tinggal di daerah yang pajaknya lumayan cukup banget ya. Makanya banyak beasiswa apalagi dibandingkan dengan kota asalnya. Selama mahasiswa mau berusaha, finansial itu bisa tertolong, bisa diusahakan. Banyak beasiswa. Kalau kesehatan sekarang influencer bahkan dari Gen Z malah ya influencer itu malah menggaungkan hidup sehat. Ya, nah itu. Terus kalau sosialnya terganggu, ya sosial terganggu, kesehatan terganggu. Tapi kalau kesehatan terganggu, justru bahkan mendatangkan teman-teman yang baik, ya kan, lingkungan yang baik. Jadi kalau misalkan kalau ada sosial yang terganggu, bisa mengakibatkan stres yang cukup untuk mempengaruhi ketiga faktor itu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, dari berbagai jenis risiko seperti risiko keuangan seperti risiko likuiditas, kredit, pasar, suku bunga, dan valutasi, menurut Ibu risiko mana yang paling sering terjadi di perusahaan dan mengapa risiko tersebut bisa terjadi? Berbicara risiko tidak bisa digeneralkan. Ya, kenapa? Setiap sektor itu beda tantangan. Ya, pasti beda. Perbankan dan pertambangan, kayak kita kan kota minyak nih, industri, beda tantangannya, ya kan? Kalau perbankan ya karena funding and lending, ya tantangannya bagaimana dana ini bisa dapat, dana ini disalurkan tanpa ada hal yang macet. Ya. Kalau industri ya mungkin soal perizinan, bagaimana tata kelola yang baik, bagaimana dengan lingkungan yang baik, sehingga apa yang sering terjadi nggak bisa di general. Ya, resiko masing-masing melekat. Kalau saya di dunia pendidikan, apa resiko saya? Resiko saya ya mungkin lebih ke resiko sosial ya kan? Ya tadi balik lagi ke sosial, kenapa? Saya menghadapi makhluk sosial, makhluk ekonomi ya kan? Setiap makhluk beda-beda ya kan? Meski kebijakan juga. Tapi ya dari semua itu kalau memang harus ditarik mungkin kebijakan. Ada kementerian keuangan, lembaga keuangan, maka akan berjalan sesuai dengan kebijakan keuangan ya tadi. Ibu Sri Mulyani ada 3 platform bayar, langsung keluar kebijakan yang beda ya kan? Yang paling hits ya kemarin penyaluran dana 200T, 5T. Makanya tadi dari nggak bisa digeneralkan, makanya ada ya kalau mau digeneralkan ya kebijakan akan berbeda setiap sektor. Pertanyaan terakhir Ibu dari kelompok 5. Menurut dari pengalaman Ibu nih, resiko apa yang sering diabaikan oleh mahasiswa Gen Z tetapi berdampak besar di masa depan? Ketika pertanyaan pertama sih ya, risiko sosial. Ya, nggak kelihatan, jarang. Kalau resiko investasi, resiko keuangan itu dari dulu digaungkan ya kan, yuk financial freedom. Ya. Ini kalau resiko sosial kalian ngopi nggak kan? Ngopi. Karena tadi kalau kebanyakan ngopi, imbasnya kemana? Keuangan, kesehatan, ya kan? Ya itu resiko sosial itu kadang kurang diperhatikan mungkin ya. Karena tadi juga Genji yang katanya harus work-life balance tadi ya. Tapi karena menurut pandangan balance ini tadi seperti apa? Ada yang bahkan mengejar terlalu sosial tadi, nggak baik juga ya kan? Karena kan tadi kebanyakan ngopi nggak sehat, kesehatan mental dan kesehatan keuangan. Mungkin itu saja Bu dari kelompok kami terkait 3 pertanyaan yang tadi. Terima kasih kepada Bu Endang yang sudah menyempatkan waktunya kepada kami dalam sesi wawancara ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menurut pandangan Ibu bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi di Gen Z ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Baik di dunia bisnis manapun,
maupun kehidupan mahasiswa, resiko tuh pasti selalu ada. Yang penting kita bukan menghindari, tetapi memahami dan mengawalnya. Ayo teman-teman, mulailah kelola resiko dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang.